Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minhajul Hidayah. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menerangkan kisah orang-orang pilihannya. Di antara mereka, ada yang menjadi nabi atau rasul untuk menyampaikan petunjuk ilahi kepada suatu kaum. Ada pula yang berstatus syuhada lantaran gugur di medan jihad semata-mata mengharapkan ridho Allah. Di luar itu, tersebutlah golongan yang dinamakan wali Allah atau waliullah. Wali menurut bahasa berarti wakil atau perwakilan, dan menurut istilah, wali Allah adalah wakil dari keberadaan Allah Ta'ala di bumi setelah para nabi, sebagai manusia yang diberi beberapa kelebihan ilmu, untuk mengajarkan ajaran Islam dan mengajak manusia untuk menuju jalan yang benar serta membina manusia. Selain itu, wali Allah juga dibekali beberapa karomah sebagai pembeda dari orang-orang biasa. Keberadaan para wali Allah ini juga berbeda-beda sesuai tugasnya. Dari beberapa wali Allah, terdapat beberapa wali yang menjadi pemimpin para wali, dan tentunya mempunyai tugas yang sangat berat, yang mana tugas tersebut sudah pasti tidak akan mampu jika dibebankan pada manusia biasa. Berikut ini adalah beberapa macam wali Allah beserta tugas-tugasnya. 1. Wali kutub atau wali aktob. Wali ini memiliki kedudukan tertinggi di antara para wali Allah lainnya. Wali aktob ini memimpin seluruh wali yang berada di alam semesta, sedangkan jumlah wali kutub ini hanya ada satu di bumi ini. Masih belum diketahui secara pasti keberadaan wali kutub ini di mana, namun sebagian ulama berpendapat bahwa wali kutub ini akan selalu berkunjung ke Baitullah di setiap tahunnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satunya yang pernah mengemban tugas dari Allah Ta'ala sebagai wali kutub. Setelah beliau mendapatkan tugas tersebut, keberadaan beliau mulai dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Dengan jumlahnya yang hanya satu, wali kutub ini akan digantikan dengan wali di bawahnya jika telah wafat. Jumlahnya tiap masa hanya satu orang, bila ia wafat, ia akan digantikan oleh wali imaman atau wali aimah. 2. Wali imamani atau wali aimah. Kedudukan wali aimah ini satu tingkat di bawah wali kutub, dan tugasnya adalah sebagai pembantu wali kutub tersebut, serta menggantikan kedudukan wali kutub jika sudah wafat. Jumlah wali aimah ini hanya ada dua di muka bumi, sedangkan salah satunya harus menggantikan wali kutub dengan petunjuk Allah Ta'ala melalui wali kutub. Wali kutub diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melihat siapa di antara kedua wali aimah itu yang harus menggantikannya. Kedua wali aimah ini memiliki julukan sendiri-sendiri, yaitu Abdul Robi dan Abdul Malik. Adapun wali imamani tersebut, salah satu ada di sisi kanan kutub dan yang satu ada di sisi kirinya. Yang ada di sisi kanan senantiasa memandang alam malakut, alam batin, dan derajatnya lebih luhur ketimbang kawannya yang di sisi kiri, sedangkan yang di sisi kiri senantiasa memandang ke alam jagat semesta. 3. Wali Autad. Wali Autad ini jumlahnya ada 4, yang berada di 4 penjuru mata angin dengan tugas menjaga wilayahnya masing-masing, agar tetap seimbang, sedangkan pusatnya ada di Baitullah Mekah. Menurut satu pendapat, keempat wali ini akan saling bertemu setiap tahun tepatnya pada pelaksanaan haji di Mekah. Keempat wali Allah tersebut masing-masing memiliki gelar yaitu Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir dan Abdul Murid. Wali Autad juga disebut wali paku jagat. 4. Wali Abdal. Abdal artinya adalah pengganti. Dikatakan demikian sebab mereka diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala untuk menunjuk pengganti mereka jika wafat. Tugas dari wali Abdal ini adalah menjaga ketujuh iklim yang ada di alam semesta. Jika ada 7 iklim maka jumlah wali Abdal ini pun juga hanya ada 7 wali dalam satu masa. Dalam suatu kisah sekitar tahun 586,
Ibnu Arabi sempat bertemu dan bergaul dengan salah satu wali abdal yang bernama Musa al-Baidarani. Sedangkan sahabat dari Ibnu Arabi Abdul Majid juga pernah bertemu dengan salah satu wali abdal yang bernama Muaz bin al-Ashrash. Kedua sufi tersebut menanyakan sesuatu dengan pertanyaan yang sama, bagaimana cara agar bisa mencapai derajat wali abdal, dan jawaban dari kedua wali abdal di tempat yang berbeda itu pun sama, dengan puasa, tidak tidur di malam hari, memperbanyak diam serta uslah atau mengasingkan diri dari keramaian. 5. Wali Nuqobah. Wali ini diberi pemahaman lebih tentang syariat oleh Allah Ta'ala dan jumlahnya hanya ada 12 orang dalam satu masa. Kelebihan ilmu syariat yang diberikan pada wali Nuqobah, menjadikan mereka bisa mengetahui dan menyadari dengan cepat akan segala tipuan-tipuan hawa nafsu dan setan. Bahkan, dengan kemampuan tersebut wali Nuqobah juga bisa melihat dan membedakan mana orang yang alim dan mana orang yang bodoh dengan hanya melihat jejak kaki mereka. 6. Wali Nujabah. Jumlah wali Nujabah terdiri dari 8 orang dalam satu masa. Mereka juga diberikan kelebihan tentang ilmu syariat seperti halnya wali Nuqobah. Akan tetapi tugas dari wali Nujabah lebih ringan, masih belum diketahui dengan jelas tugas-tugas wali ini secara detail. 7. Wali Hawariyun. Asal kata Hawariyun adalah hawari, yang mempunyai arti pembela. Tugas dari wali Hawariyun adalah membela agama Allah Ta'ala baik melalui argumentasi atau berupa senjata. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wali ini pernah disematkan pada diri seorang Zubair bin Awam. Wali ini dianugerahi oleh Allah Ta'ala sebuah ilmu pengetahuan, keberanian serta ketekunan dalam beribadah. 8. Wali Rojabiyun. Wali Rojabiyun ini jumlahnya ada 40 orang yang berada di beberapa negara dalam satu masa. Dinamakan Rojabiyun sebab karomah mereka selalu muncul pada masuk bulan Rajab. Wali Rojabiyun ini saling mengenal satu sama lain, dan mereka diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala dapat mengetahui isi batin seseorang dengan hanya melihat wajah orang tersebut. 9. Wali Khotamiyun. Khatam berarti penutup, akhir. Wali ini mempunyai tugas untuk mengurus dan menjaga wilayah seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menurut beberapa pendapat jumlahnya hanya ada satu orang. Wali ini hanya akan ada di akhir masa yaitu ketika Nabi Isa alaihi salam datang kembali.